Halo teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan membuat atau menghitung luas daerah rawan bencana longsor ya teman-teman. Nah di sini kita sudah melihat peta ini, peta bahaya tanah longsor di Provinsi Lampung. Nah ini kita pakai metode grid sama kayak video sebelumnya. Kalau misalnya kalian kurang paham caranya menghitungnya, nanti kalian bisa lebih spesifik nonton di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah membuat grid. Ini ukurannya 0,5. Kalau yang kemarin di video sebelumnya itu 1 cm. Jadi ini 0,5 cm. Menghitungnya juga hampir sama ya, teman-teman, sama yang kayak sebelumnya. Di sini aku sudah dapat dan saya akan jelasin ulang untuk kalian. Nah, ini skalanya kita sudah ketahui. Nah, jadi skalanya kita udah dapat 1,17745.454 cm. Nah, ini udah kita cari di pertemuan sebelumnya teman-teman, dengan 17 km. Nah, luasnya itu adalah sekali sisi, yaitu luas pada kotaknya ini ya, yaitu 0,5 cm kali 0,5 cm. Jadi ini 0,5 cm kali 0,5 cm. Kalau dia 1 cm berarti 1 cm kali 1 cm. Nah, ini hasilnya kalau kita kaliin, hasilnya itu 0,25 cm teman-teman. Nah, kita buat lagi luas kotak di peta, yaitu 17 kali 17 km. Ini udah kita ketahuin ya. Hasilnya kalau kita hitung jadi 2,89 km persegi. Lanjut kita menghitung luas wilayahnya. Nah, luas wilayahnya itu kita hitung kotak ini. Jadi saya menghitung itu ada yang rawan longsor itu ada 131 kotak teman-teman. 131 kotak nih ya, karena saya pakai yang 0,5 jadi dia lebih kecil dan lebih banyak hasilnya. Nah, kalau udah kita masukin jumlah kotak kali luas di peta. Nah, luas di peta kita tadi sudah lihat teman-teman, ini udah kita hitung ya, ini hasilnya 2,89 km persegi. Nah, kita masukin rumusnya ke sini dan dapatlah hasilnya itu 378,59 km persegi. Nah, itu adalah luas wilayah, luas daerah rawan bencana longsor di Provinsi Lampung, teman-teman. Ingat ya teman-teman. Nah, yang pertama ada lokasi Tahurawan Abdul Rahman. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang dan saya sudah cari. Oke. Yang pertama ini kita mencari bujur atau lintangnya terlebih dahulu teman-teman. Bisa di Google Earth supaya dia ada detik dan menitnya kayak gini. Kalau dari Google Maps bisa teman-teman, dan itu malah dia berbentuk desimal, bukan menit dan detik seperti ini. Nah, tapi bisa aja ya teman-teman, kalau misal kalian mau mengubah ini menjadi desimal juga ada caranya. Nih, di sini ada bujur dan lintang. Di sini saya akan mencari contoh bujur ya. 105 derajat 09 detik menit dan 25 detik. Nah, di sini kita udah ada rumusnya juga, yaitu 9 menit dibagi 60. Hasilnya itu adalah 0,15 teman-teman. Ini dari mana? Ini nanti udah ada rumusnya ya teman-teman. Terus 25 detik dibagi 3600, hasilnya ini kalian bisa dikalkulatorin juga gampang. Nah, nanti hasilnya itu kita jumlahkan. Nah, kita dapatlah hasilnya berbentuk desimal. Nih 105 ditambah 0,15 tambah 0,009694, hasilnya adalah ini. Oke, lanjut kita ke lintang. Lintang ini 5 derajat 26 menit 12 detik. Nah, ini 26 menit dibagi 60, sama ya, hampir sama kayak gini caranya, dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke, dan karena kalau misalnya kita lihat di peta kita ini teman-teman, itu untuk menemukan yang akurat susah ya teman-teman, karena ini 105 nih, ini 105
dan ini ada 105 lebih gitu. Nah kita nggak tahu nih supaya akurat itu kita gimana. Nah ada caranya teman-teman. Jadi kita cari caranya dulu, yaitu 1 derajat sama dengan 7,25 cm ya. Oke, kita lanjut cari bujur. Kita masukin dulu angka yang sudah kita dapat tadi, 105 15694 nih. Kita cari, terus kita kurangin dengan angka 105 juga teman-teman. Nih, ini ya. Kalau ini 103, kita buat juga di sini 103, 104 dan lain sebagainya. Lanjut, kita hasilnya ini jumlahnya 0,15694. Nah, kita kalikan dengan yang kita ketahui tadi, 1 derajat ini 7,25 teman-teman, 7,25. Ini berbentuk dikaliin dengan cm ya. Kita nanti dapat hasilnya, kita jumlahin nanti aja dulu ya, kita sekalian dulu. Nah untuk lintang juga seperti itu teman-teman, 54,3333 dikurang 5, hasilnya itu 0,43333. Kita kalikan juga 725 cm sama dengan, oke kita hitung dulu teman-teman. Kita udah dapat untuk hasilnya ini ya. Nah kita buletin ya ini. Nah oke, kita langsung cari aja titik koordinatnya di peta teman-teman. Ini kan 105 dan 5 ini mutlak ya teman-teman ya. Nah berarti kita carinya 105 baru lebihnya 1,1 cm. Ini cm juga. Oke, kita cari dan kita garisin. Nah ini kita udah ini ya 105 ya teman-teman. Nah ini dia, kita garisnya itu ke arah kanan, hitungnya ke arah kanan. Ini kita pasin dulu ke, nah kita tadi dapat itu untuk bujurnya ini 1,1 mah cuman ini ya teman-teman ya, ini ya tuh. Oke, dan untuk lintangnya kita cari lagi nih teman-teman. Cara ini ke kiri ya lintangnya, jangan ke kanan. Untuk 5 ini nih, 5 mana 5 ini guys, 5 nih, ini 5 ya, ini yang biru nih, ini nih. Oke, 1. Oke, kita ini dulu ya, saya garisin dulu. Nah kita udah dapat nih teman-teman titiknya. Nah ini tuh ini titik nilai ya tadi teman-teman. Nah, jadi kita hapus aja kali dulu ya. Jadi untuk titiknya ini di sini teman-teman, titiknya Tahura Wan Abdul Rahman yang saya dapat ya teman-teman. Ini dia. Salah ini teman-teman. Ini di sini. Oke. Nah kita akan cari untuk titik yang lainnya. Nanti teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu adalah mencari azimut, baik azimut dan bearing. Jadi kita siapin busur dulu. Nah caranya itu adalah saya akan mencari antara Unila dengan Tahura. Caranya yang pertama kalian bikin dulu seperti ini di titik yang kalian mau itu. Nih, ini pas di titik ini ya teman-teman, kota bener lampu ini, Raja Basah, kita buat kayak gini, set. Nah, pasin ke garisnya. Karena ini tidak terjangkau, jadi kita hanya buat dulu batas 180 gini ya teman-teman. Nah kita balik lagi supaya dia jadi 360 derajat nih. Oke, kalau udah kayak gini kita hitung deh dari mulai 180 ya, karena tadi udah 180. Tuh, mana teman-teman bentar ya.
Oke. Jadi di sini saya mendapat bentar teman-teman. Jadi di sini saya dapat 225 ya teman-teman. Sini nih. Oke, 225 untuk azimutnya. Nah, setelah kita mendapatkan azimutnya, ini dari Tahura, kita akan mencari back azimutnya ya teman-teman. Nah, caranya gampang aja. Yang pertama kalian tulis dulu back azimut. Yaitu hasilnya tadi 225 derajat dikurang dengan 180 derajat. Nah, seperti ini ya. Nah, sama dengan 45 derajat. Untuk bearingnya, untuk menghitung bearing, karena kita lihat dari azimutnya ya, karena azimutnya itu kurang dari 180 derajat, maka rumusnya itu adalah azimut dikurang 180 derajat teman-teman. Ya, 225 derajat dikurang 180 derajat sama dengan, nah ini W 250 225 180 S sama dengan S 45 derajat W. Nah, ini adalah hasil dari bearing Tahura ya teman-teman ya. Begitu caranya. Juga soal-soal berikutnya ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Begitulah tadi beberapa penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya Fadla Odika pamit undur diri. Dadah semuanya, bye bye.